Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi dengan saya Exo di channel RX Saham. Di mana di channel ini kita akan membahas santai tentang masalah keuangan, masalah bisnis, masalah investasi, dan lain-lain. Yang pastinya akan membuat investasimu lebih tenang. Oke guys, kali ini aku mau membahas santai tentang membedah emiten, ya, membedah salah satu saham, salah satu emiten, yaitu ASI atau Astra International. Sebuah perusahaan holding, ya. Ini bisa juga disebut dengan perusahaan raksasa. Perusahaan holding artinya apa? Jadi ASI ini mempunyai banyak lini bisnis, bukan hanya satu, tapi banyak, ya. Perusahaannya, anak-anak perusahaannya ini banyak nih. Ada jasa keuangan, finansial, ada infrastruktur, ada properti, ada otomotif, jual beli mobil, ya. Terus ada juga agribisnis, ya, perkebunan, banyak perkebunan kelapa sawit, ada teknologi informasinya juga, dan ada propertinya, dan ada juga alat berat, pertambangan, konstruksi, dan energi, ya. Jadi lengkap, di AS ini lengkap. Hobinya adalah mengakuisisi perusahaan yang maju, ya, yang berkualitas, ASI, ya. Jadi ASI ini juga termasuk perusahaan raksasa atau perusahaan paling besar di Indonesia, ya. Untuk penggalinya sendiri ada perusahaan Jardine Cycle and Carriage Limited yang mempunyai 50 yang menguasai 50,11% saham ASI, ya. Jadi bukan orang Indonesia, jadi perusahaan asing, ya, nggak masalah. Terus untuk pengurusnya sendiri, direktur dan komisarisnya di sini, presidennya direkturnya ada Joni Bunarto Condro, ya. Dan presiden komisarisnya ada Prijono Sugiarto, ya. Kalian bisa cek masing-masing apakah terlibat tersandung hukum atau tidak, tersandung korupsi atau tidak, ya. Karena perusahaan yang bagus itu adalah pengurus yang tidak nakal, ya, tidak tersandung masalah hukum apapun. Ini sudah saya cek satu-satu, tidak ada yang sama sekali tidak ada yang terlibat masalah hukum. Kalau kalian ragu, kalian bisa mengeceknya masing-masing, ya. Kita lihat di harga sekarang ada 5.725, ya. Terus kita lihat laporan atau kinerja perusahaan, ya. Kinerja perusahaannya penting, ya. Jadi kalau kita sebagai seorang investor, seorang value investing, kinerja perusahaan ini senjata utama kita, ya. Senjata utama kita. Kita lihat kenapa harga sahamnya naik apa turun. Naiknya tuh karena apa, turunnya karena apa. Labanya gimana, terus kekayaannya kayak gimana, bagi dividen atau enggak, ya. Di sini kita tarik mundur 6 tahunnya, di tahun 2019 sampai tahun 2024. Oke, ya. Tahun 2019 sampai tahun 2024. Kita lihat di tahun 2019 harganya 7.487, di tahun 2022, tahun 2020 menurun, ya, 6.177. Di tahun 2021 menurun lagi 5.390. Di tahun 2022 naik sedikit 6.525. Di tahun 2023 turun sedikit di 6.162. Di tahun 2024 makin turun, ya, turun langsung ambles di 4.775. Kita lihat di 6 tahun terakhir sahamnya cenderung menurun, ya. Di pertingginya itu ada 2019 di 7.487, dan di tahun 2024 di 4.775, ya. Namun kita harus lihat lebih detail lagi. Penurunan ini karena apa? Apakah karena pesimisnya masyarakat terhadap terhadap prospek ke depan perusahaan, atau apakah karena kinerja perusahaan? Kalau diri saya pribadi, apabila kinerja perusahaannya, kalau apabila harga perusahaannya turun dan kinerja perusahaannya turun, itu wajar. Namun apabila harga perusahaannya turun, namun kinerja perusahaannya naik, itu berarti harganya apa? Harga sahamnya itu salah, salah harga, ya, harganya. Begitupun juga apabila harganya sahamnya naik,
namun sahamnya turun, berarti pun kinerja perusahaannya turun, berarti itu artinya salah harga. Ya, di sini di saham beredarnya ini ada 40 miliar. 40 miliar, tepatnya tuh di 40 miliar 483.553.140. Ya, ini di tahun 2019 sampai tahun 2024 sama, tidak ada aksi korporasi yang menyebabkan saham itu harga saham beredarnya itu naik apa bertambah atau berkurang ya. Lanjut kita lihat di ekuitas. Ekuitas ini artinya kekayaan, kekayaan perusahaan tanpa hutang ya, kekayaan perusahaan tanpa hutang. Ini rumusnya gampang. Semakin ekuitasnya makin tahun makin naik, berarti perusahaan itu semakin bagus ya. Makin naik semakin bagus ya. Di sini tahun 2019 ekuitasnya ada 147 triliun ya, 147 triliun 847 miliar ya. Di tahun 2020 naik 5,2% menjadi 155 triliun ya, 662 miliar. Di tahun 2021 naik lagi 9,53% di 172 triliun 53 miliar ya, naik. Tahun 2022 naik lagi 10% menjadi 192 triliun. Di tahun 2023 naik 3% menjadi 198 triliun. Di tahun 2024 titik tertingginya 213 triliun, naik 6,18%. Berarti kalau kita lihat secara sekilas ini cenderung menaik ya. Naik ya. Berarti kalau saya kesimpulannya adalah bagus. Karena semakin tahun semakin naik. Semakin tahun semakin naik ya. Padahal di sini ada di tahun 2020 ada COVID. Perusahaan tidak mengambil ekuitasnya, berarti perusahaan bagus ya di saat masa-masa tersulit, namun ekuitasnya tetap naik. Rata-ratanya berarti kenaikannya tuh ada 7,2%. Bagus ya. Semakin tahun semakin bagus. Semakin tahun semakin bagus. Terus book value-nya artinya adalah kalau saya lihat nih book value-nya nih harga ekuitasnya per sahamnya ya. Per sahamnya. Per satu lot sahamnya. Rumusnya gampang. Jadi 100, jadi ekuitasnya tuh dibagi dengan saham beredarnya. Dapatlah 3.652. Untuk ini sama dengan ekuitas. Kalau ekuitas naik berarti book value-nya juga ikut naik ya. Ini 3.652 sampai terakhir 2024 ada 5.265 65 rupiah ya. Artinya dalam satu lot saham ASII book value-nya atau kekayaannya itu adalah 5.265 ya rupiah kekayaannya satu lotnya 5.265. Terus PBV-nya, PBV ini artinya adalah perbandingan dari harga saham dengan book value-nya ya, harga saham dengan book value-nya. Semakin rendah berarti harga sahamnya semakin murah. Di sini di tahun 2019 ada 2,05 kali. Kita bilangnya 2,05 kali ya. Di tahun 2020 1,61 kali, tahun 2021 1,27 kali, tahun 2022 1,37 kali, tahun 2023 1,26 kali, di tahun 2024 0,91 kali. Ya, artinya apa? Artinya harga sahamnya ini lebih banyak, lebih mahal kayaannya. Harga sahamnya 4.775, sedangkan harga satu lot sahamnya 4.775, namun namun book value-nya atau kekayaannya itu 5.265 ya, 5.265. Jadi kamu cukup membayar 4.775, kamu mendapatkan kekayaan ASI ini 5.265 ya. Itu sangat bagus menurut saya ya. Itu sudah waktu yang tepat untuk membeli. Menurut saya pribadi. Ini bukan ajakan membeli menjual ya. Jadi tapi menurut saya pribadi. Untuk book value rata-ratanya ini ada 1,41 kali ya. 1,41 kali. Nanti kita lihat gimana cara saya
mencari harga saham harga wajarnya ya. Di labanya sendiri ini laba nih ya, laba perusahaan per tahunnya di tahun 2019 ini 21 triliun ya. Jadi perusahaan ASI ini adalah perusahaan di Indonesia dengan laba perusahaan paling besar ya, paling besar. Di sini kita lihat 21 triliun di tahun 2020 harga sahamnya ulang labanya menurun min 34,29% menjadi 16 triliun ya. Wajar nih ya, di sini saatnya lagi panas-panasnya COVID. Jadi labanya menurun menjadi 16 triliun ya. Di tahun 2021 menaik ya. Oh iya ini. Ini menurut saya sebuah strategi perusahaan yang bagus ya. Di saat labanya turun namun ekuitasnya malah naik ya. Strateginya bagus. Di saat harga sahamnya labanya turun namun ekuitasnya naik. Artinya perusahaan memberikan strategi di mana kekuatan perusahaan itu lebih penting ya, lebih penting. Dia lebih bertahan, jadi lebih membanyakan modalnya ya. Ada laba dibanyakan modalnya daripada di tempat lain. Terus naik 19%, tahun 2002 naik 30% menjadi labanya 28 triliun ya. Tahun 2023 naik lagi 14%, 33 triliun. Di tahun 2024 naik tipis 0,62%, di titik tertingginya 2024 34 triliun ya. Dengan rata-rata kenaikan labanya tuh di 6,20% ya, 6,20%. Titik tertingginya 34 triliun 51 miliar dan paling rendahnya tuh 16 triliun ya. Terus di sini ada IPS ya. IPS sendiri ini adalah IPS sendiri adalah laba dibagi dengan saham beredar. Ulang, laba IPS ini adalah laba dibagi dengan saham beredar ya. Di PS-nya sendiri satu sahamnya tuh menghasilkan keuntungan kalau kamu beli harga 7.483, keuntungannya adalah 536 rupiah ya. Semakin tinggi labanya berarti semakin tinggi juga IPS-nya ya. Di sini tahun 2022 20 ada 399, tahun 2021 ada 499, tahun 2002 makin tinggi 715, tahun 2003 836, tahun 2024 makin tinggi ya 841 ya. Makin tinggi IPS-nya berarti semakin bagus. Ya, semakin tinggi berarti IPS-nya semakin bagus. Selanjutnya PER atau per earning ratio. Di sini rumusnya gampang. Di sini berarti harga harga saham berbanding dengan IPS-nya ya, harga saham berbanding dengan IPS-nya. Semakin rendah pernya berarti perusahaan itu semakin murah ya, bukan semakin bagus. Semakin murah ya. Di tahun 2019 ada 14 kali lipat, di tahun 2020 ada 15 kali, di tahun 2021 10,8, di tahun 2002 9,1, di tahun 2003 ada 7,4, di tahun 2024 5,7. Artinya apa? Jadi apabila kamu membeli harga saham 4.725 itu kamu mendapatkan untung 841. Artinya untuk balikan modal lagi kamu butuh 5,7 tahun. Apabila IPS-nya tetap ya, walaupun itu tidak mungkin tapi tetap sampai berarti tahun 2031 ya, 2031 kamu baru balik modal ya kalau kita lihat dari pernya. Untuk rata-rata pernya sendiri ada 10,40 kali ya guys ya. Terus kita lihat ini yang paling penting juga bahwa perusahaan itu rutin membagikan dividen ya, rutin membagikan dividen. Ini di dividen finalnya aja langsung jumlah dividennya tuh di tahun 2019 2014 214. Ini menarik nih, makin tahun 3 tahun terakhir ini makin tinggi ya. Tahun 2020 ada 114, tahun 2021 membagikan 239. Ada dua kali ya, interim dan final. Jadi ASI ini membagikan dua kali. Tahun 2022 ada 640,
di tahun 2023 ada 519, di tahun 2024 ada 406 rupiah. Dengan dividennya saya lihat dari tahun 2022 ASI ini sudah membagikan DPR-nya atau dividen flat apa DPR-nya tuh makin tinggi. Di sini 2022 89%, tahun 2023 62%, tahun 2024 48%, ya. DPR ini apa? DPR ini adalah pembagian keuntungan. Dari 100% berarti berapa yang dibagikan dividen, ya. Contohnya berarti yang 89% dibagikan dividen, berarti 11%-nya digunakan digunakan perusahaan untuk strategi perusahaan lainnya. Apakah dia mengakuisisi perusahaan lain, apakah dibagikan untuk dicadangkan dalam cadangan itu tergantung perusahaannya, ya. Semakin tahun semakin bagus. Semakin tahun semakin bagus, ya. Yield-nya ada dividen yield ini adalah perbanding antara harga saham dengan dividennya, ya. Untuk perusahaan untuk hutang ini tidak santai aja kalau saya, ya. Yang penting DER-nya itu di bawah 100% itu udah perusahaan bagus. Di tahun 2019 sudah mencapai 111%, namun makin tahun semakin rendah, ya. Di sini di tahun terakhir 2024 adalah 94,49%. Ya. Lanjut, kita masuknya nih berapa harga saham wajarnya, ya. Kalau saya menghitungnya tuh saham harga wajarnya tuh dilihat dari historinya, ya, PBV-nya, rata-ratanya. Ya, kita lihat rata-ratanya PBV-nya adalah 1,41 kali. Ya, berarti kalau dilihat 1,41 kali dengan book value-nya 5.265, maka saham harga wajarnya itu menurut saya pribadi adalah 7.426. Kalau menurut book value-nya, ya, 7.426. Terus kalau dilihat dari pernya ataupun 10,40 kali dari IPS-nya, berarti harga saham wajarnya lihat dari pernya itu 8.746, ya. Jadi sekitar ini 7.426 sampai 8.746 itu termasuk harga wajarnya. Dilihat dari harga sekarang ASI, ya, di 5.725 berarti masih diskon, ya. Kalau menurut saya pribadi masih diskon. Ya, saya masih diskon. Ini tidak ada ajakan untuk membeli atau menjual. Tapi kalau dilihat harga wajarnya, nilai keuangannya dengan teknik histori, ya, teknik histori PBV dan pairnya itu harga AC itu masih diskon. Terserah kalian mau beli atau menjual. Untuk prospek ke depannya, AC ini mau mengakuisisi lagi, ya, ini perusahaan kesehatan. Jadi ASI ini sudah mulai menjejaki tentang kesehatan lagi, ya, tentang kesehatan. Terus untuk dan lain-lain, ya. Oke guys, sementara ini aja dulu bedah emiten kita tentang ASI Asta Internasional. Jangan lupa like dan subscribe-nya, ya. Like dan subscribe-nya dan komen apalagi nih emiten yang akan kita bahas. Ya guys, ya. Saya undur diri dulu. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.